Ganteng ya saya, ganteng guys. Halo semua, welcome di channel kecil ini. Mimin akan membahas Beetletraff The Havens versi novel. Jadi maaf jika tidak sesuai gambar, karena filmnya belum rilis. Jangan tanya kapan, karena saya juga sangat menunggu ya haha. Dan yang terpenting subscribe-nya ya guys ya. Oh iya, ini Mimin langsung ke episode ini, karena episode sebelumnya sudah rilis filmnya, jadi ngapain nonton yang gak jelas seperti ini ya guys ya. Namun pepatah berkata, tiada rotan akar pun jadi. Saya pemula ya guys, mohon kritik dan saran, tapi jangan dihujat ya guys ya, karena Mimin baperan ya haha. Oke. Di part sebelumnya, saat Xiao Yan berpisah dengan Yun Yun dan berhasil keluar dari perbatasan Kekaisaran Jiama, dia menoleh dan melihat kota perbatasan Kekaisaran Jiama ini. Begitu dia pergi dari sini, dia benar-benar akan dapat berkeliaran bebas di langit yang tinggi dan lautan luas. Dunia di luar pasti akan lebih menarik daripada kerajaan ini. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Akhirnya, dia berhenti merasa nostalgia dan melangkah ke kejauhan. Punggung kurusnya perlahan memudar di tepi jalan utama. Sekitar setengah jam setelah pemuda berjubah abu-abu itu menghilang, udara gelap aneh dan tiba-tiba muncul di langit di atas Zengui pas di tempat Xiao Yan berhenti sebelumnya. Tiba-tiba, itu tersapu oleh angin saat menuju ke arah yang sama dengan yang telah dilewati Xiao Yan. Sepanjang jalan, itu meninggalkan jejak hitam yang sebagian terlihat. Itu benar-benar sunyi di jalan utama yang terletak di antara hutan hijau yang subur. Hanya ada kicauan lembut burung-burung yang duduk di dahan-dahan pohon, menambah kehidupan di jalan yang kosong ini. Guru, sebelumnya kamu? Setelah berjalan dengan tenang untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan keraguan dalam hatinya saat dia bertanya dengan lembut. 2 menit setelah Xiao Yan berbicara, desahan lembut bisa terdengar. Yao Lao tertawa getir ketika dia bergumam, benar-benar tak terduga bahwa orang-orang ini hadir di dekat Kekaisaran Jiama. Mereka jarang datang ke sini. Kenapa kali ini? Yao Lao bergumam pelan pada dirinya sendiri mengakibatkan Xiao Yan menjadi benar-benar bingung. Dia segera bertanya dengan hati-hati, "Guru, siapa orang-orang yang Anda sebut sebagai orang-orang itu?" "Anak kecil, saya awalnya berencana untuk memberitahu Anda tentang hal-hal ini setelah Anda menjadi lebih kuat. Namun, sekarang jejak saya secara tak terduga ditemukan oleh mereka. Rencana awal saya juga hancur. Jika Anda ingin tahu tentang masalah ini, saya hanya bisa memberitahu Anda lebih awal dari yang saya perkirakan. Namun, aku harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa faksi yang terlibat dalam masalah ini benar-benar terlalu kuat. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte seperti Mystic Cloud Sect. Bahkan saya merasa bahwa masalahnya sangat sulit. Apakah Anda saat ini yakin ingin tahu?" Tangan Xiao Yan gemetar tanpa sadar. Tenggorokannya bergulir perlahan saat dia menelan seteguk air liur. Langkah kakinya yang bergerak juga berhenti ketika dia diam-diam berdiri di tempat yang sama. Dia memiliki firasat bahwa masalah yang akan segera disebutkan oleh Yao Lao kemungkinan akan menyebabkan hari-hari yang tenang dan damai yang dia alami di masa lalu lenyap seketika. Setelah keheningan Xiao Yan, Yao Lao juga berhenti berbicara. Namun, Xiao Yan samar-samar merasakan kekecewaan yang dipancarkan dari cincin di jarinya. Setelah diam selama hampir 5 hingga 6 menit, Xiao Yan tiba-tiba menghembuskan napas panjang. Dia mengangkat kepalanya dan dia memandang melewati celah di antara daun-daun pohon dan menatap langit biru yang dalam. Jarinya menggosok cincin berwarna hitam ketika dia berkata dengan suara lembut yang lembut, "Katakan padaku, Guru. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat fraksi yang terlibat dalam masalah ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Aku muridmu. Semua kemampuan saya ini diberikan kepada Anda oleh Anda." "Hahaha, bagus, bagus. Mata saya ini, Yao Chen, belum dibutakan untuk kedua kalinya." "Yao Chen? Apakah ini nama guru?" Xiao Yan mengulangi nama asing itu dalam benaknya. Namun, fokusnya dijeda pada kalimat lain. Tidak buta untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, dia buta sekali. Sepertinya masa lalu guru cukup kasar. Anak kecil, saya telah mengatakan kepada Anda di masa lalu bahwa benua Douqi sangat besar. Di dalamnya, orang-orang kuat sama banyaknya dengan awan. Bahkan orang yang dianggap terkuat di dalam Kekaisaran Jiama, Yun San, tidak punya pilihan selain menyingkirkan kesombongannya saat memasuki benua ini karena ada banyak orang di dalamnya yang berkali-kali lebih kuat darinya. Karena daerah yang sangat luas ini, ada banyak faksi aneh yang telah terbentuk.
Di antara mereka, ada faksi misterius bernama Hall of Souls. Meskipun faksi ini hampir mencakup separuh benua, mereka jarang muncul di negara-negara yang jauh dari pusat benua seperti Kekaisaran Jiama. Tidak banyak orang di benua ini yang mengetahui keberadaan mereka. Hall of Souls? Xiao Yan menggumamkan nama ini sebelum dia berbicara dengan lembut. Sebelumnya, guru pasti merasakan jejak mereka di Zen Gui Pascan. Yaolo tersenyum pahit dan mengangguk ketika berkata, Hall of Souls ini sangat kuat dan misterius. Selain itu, metode yang mereka gunakan dalam operasi mereka sangat aneh. Bahkan saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Namun, mereka biasanya tidak menyerang orang biasa. Target mereka adalah roh hidup yang tubuhnya telah mati, tetapi rohnya luar biasa kuat. Sebagai seorang alkemis, Anda juga harus tahu bahwa ketika kekuatan roh telah mencapai batas tertentu, roh masih akan dapat bertahan bahkan jika tubuh dihancurkan untuk menemukan peluang untuk dihidupkan kembali. Untuk jenis roh seperti ini, kami menyebutnya roh hidup. Itu seperti apa yang ada di dalam guru, kan? Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lembut. Betul, Yaolo memberikan respons positif. Suaranya segera dan tiba-tiba memiliki beberapa amarah dan kesuraman tambahan di dalamnya. Mereka seperti pemulung roh benua ini. Setiap roh kuat yang telah meninggalkan tubuh mereka akan dirasakan oleh mereka. Setelah itu, mereka akan mengirim seseorang untuk menyelesaikannya secara misterius. Saya tidak tahu mengapa mereka menghususkan diri dalam menyerang tubuh spiritual, tetapi mereka tampaknya memiliki beberapa taktik pengendalian khusus terhadap roh. Saat itu, tidak lama setelah tubuh fisik saya hancur, saya dikelilingi dan diserang oleh mereka. Meskipun akhirnya saya berhasil membunuh jalan keluar, saya juga terluka parah karenanya. Untungnya, bagaimanapun, saya beruntung mendapatkan cincin jiwa-jiwa hangat, yang sangat langka ketika saya membantu orang lain memperbaiki pil obat saat itu. Pada akhirnya, saya mendapat seseorang untuk membantu saya membuat cincin berwarna hitam di jari Anda. Karena inilah saya berhasil melarikan diri terbunuh oleh mereka. Akhirnya, cincin itu berputar-putar dan mendarat di tangan ibumu sebelum akhirnya diwariskan kepadamu. Xiao Yan menghirup udara dingin yang dalam. Bahkan dengan kekuatan Yaolo, dia dikejar sampai dia harus melarikan diri ke segala arah. Seberapa kuat Hall of Souls misterius itu? Hall of Souls memiliki taktik khusus untuk menghadapi roh. Karena itu, bahkan saya mengalami kesulitan hanya mengandalkan semangat saya untuk bertarung dengan mereka. Yaolo berkata dengan suara lembut yang dalam, alasan mengapa aku ingin segera bangkit adalah karena aku takut pada mereka. Selain itu, saya juga memiliki beberapa masalah dan dendam yang harus saya selidiki sepenuhnya dan selesaikan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Anak kecil, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana membantuku. Arus Anda terlalu lemah. Yang saya optimis tentang potensi Anda. Selama Anda diberi waktu yang cukup, Anda pasti akan menjadi orang kuat sejati di puncak. Hanya saja Anda harus menjadi lebih kuat sekarang. Kalau tidak, begitu orang-orang itu datang mencari, saya khawatir bahkan nyawa Anda akan dalam bahaya. Wajah Xiao Yan perlahan menjadi serius. Dia mengepalkan tinjunya dan menjawab dengan suara yang dalam, Guru, aku akan mendapatkan hati jatuh api, sesegera mungkin. Setelah itu, saya akan membantu Anda memperbaiki tubuh sehingga Anda tidak lagi terancam oleh Hall of Souls. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Yaolo menghela nafas dan segera menyuarakan pikirannya. Beruntung aku cepat-cepat masuk ke cincin itu. Kalau tidak, saya khawatir mereka akan mengunci posisi kami. Namun, sekarang mereka telah merasakan sesuatu. Saya pikir tempat ini secara bertahap akan memiliki peningkatan anggota dari Hall of Souls. Karena itu, mungkin ada banyak masalah di masa depan di mana Anda harus mengandalkan diri sendiri. Kalau tidak, begitu saya muncul sekali dan mereka mengunci saya, hidup kami berdua akan dalam bahaya. Xiao Yan mengangguk dengan berat. Hatinya yang santai karena telah meninggalkan Kekaisaran Jiama sebelumnya tiba-tiba mengencang. Meskipun saat ini tidak ada ancaman dari Mystic Cloud Sect, makhluk besar yang bahkan lebih menakutkan telah muncul. Dia tidak punya pilihan selain menanganinya dengan hati-hati. Selain itu, seperti yang dikatakan Yaolo, saat ini dia benar-benar terlalu lemah. Dengan sedikit kekuatannya, lupakan melindungi Yaolo dari ditangkap oleh Hall of Souls, bahkan Mystic Cloud Sect mampu mengeluarkannya seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya. Tanpa kekuatan, seseorang pada akhirnya akan menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apa-apa.
Xiao Yan menghela nafas dengan lembut saat dia mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, dia sekali lagi merasakan ketidakberdayaan yang sama dan merindukan kekuatan, seperti yang dia miliki ketika menghadapi Nalan Yanran di aula rumah klan Xiao 3 tahun lalu. Kekuatan. Saya butuh kekuatan. Xiao Yan meraung keras di dalam hatinya. Di bawah tekanan Hall of Souls yang misterius, Xiao Yan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kebutuhannya yang paling mendesak saat ini adalah kekuatan. Karena seperti ini, mari kita langsung terbang ke Akademi Jiannan. Kami tidak dapat terus melakukan perhentian singkat di sepanjang jalan. Sebuah peta ditarik keluar dari dalam lingkaran penyimpanan. Xiao Yan hati-hati mengamatinya sejenak ketika jarinya menelusuri garis merah di atasnya. Akhirnya, ia berhenti di bidang besar dan gelap di peta. Akhirnya, jarinya melewati daerah hitam dan berhenti di sebuah bintang berwarna biru di tengahnya. Bahu Xiao Yan sedikit gemetar dan Purple Cloud Wings bangkit perlahan dari punggungnya. Dia mengepakkan sayap, dan tubuhnya naik ke udara. Setelah menemukan bantalannya, dia akhirnya berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke cakrawala barat. Setelah hilangnya Xiao Yan, daerah itu sekali lagi turun ke dalam keheningan. Sekitar 2 hingga 3 jam kemudian, gumpalan kabut berwarna hitam tiba-tiba terbang dari langit yang jauh. Akhirnya, itu tetap ada di atas daerah tempat Xiao Yan berhenti. Suara rendah, meragukan dipancarkan dari kabut hitam. Itu ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya terbang ke arah Xiao Yan menuju.